Halo teman buku semuanya, balik lagi di channel teman buku dan masih bareng aku Irma. Akhirnya aku balik lagi setelah sekian lama hiatus dan ini adalah video review pertama aku di tahun 2023. So, kali ini aku mau nge-review bukunya Vian Everdeen yang judulnya Hi Bestie, Michelle Froninansi's Journal. Buat kamu yang udah pernah baca bukunya Vian Everdeen yang pertama, yaitu Fisiologi yang ini, pasti udah nggak asing deh sama si karakter Michelle. Karena karakter Michelle itu digambarkan sebagai orang yang suka gibah, tapi gibahnya itu bermartabat alias nggak pernah ngomongin yang namanya hoax. Jujur aku nggak nyangka kalau bukunya kedua Vian ini bakalan ngomongin soal si Michelle, alias ya all in lah si Michelle gitu. Ya udah yuk, tanpa berlama-lama kita langsung aja ke reviewnya Hi Bestie, Michelle Froninansi's Journal. Seperti biasa, kita akan mulai dari sinopsisnya dulu. Michelle Froninansi, si tukang gibah pegawai Veresia Consulting yang sekarang menyandang status sebagai terapis, memutuskan untuk membuat buku pertamanya, judulnya Hi Bestie, yang ini. Buku ini berisi jurnal kehidupan dia tentang keseharian, kehidupan masa lalu, dan kisah cintanya dengan Mickey, which is suaminya. Michelle tidak menyangka jurnal online-nya akan dibukukan seperti ini. Tapi dari awal memang dia bertekad ingin memberikan sebuah manfaat bagi orang yang membaca bukunya. Berbekal ilmu psikologi, law of attraction, dan afirmasi diri yang Michelle miliki, Michelle berusaha mengemas ceritanya menjadi kisah inspiratif yang bisa bermanfaat bagi orang yang kisahnya mungkin aja relate dengan apa yang dia alami. Nah, jadi itu dia sinopsisnya. Kita akan lanjut ke reviewnya. Kalau kalian nggak, sinopsisnya itu aku gambarkan seolah review singkat novel dari si Michelle ya. Ya mau gimana lagi, memang konsepnya begitu. Penulis, karakter penulis. Jadi Vian itu menuliskan seorang karakter yang memang profesinya tuh menjadi penulis gitu. Menjadi penulis dadakan di samping sebagai psikolog. Ya, terapis psikolog gitu. Bingung nggak? Jadi Vian ini kan sebagai penulis novel ini nih. Kan Vian kan nulis novel ini nih. Nah, si Vian ini menulis karakter Michelle yang di dalamnya itu sebagai seorang penulis di platform online gitu, dan si tulisan yang ada di platform online-nya ini milik si Michelle ini dibukukan menjadi sebuah buku ini. Unik ya. Kalau ngelihat dari belakang bukunya, novel ini punya genre slice of life dan romansa. Jadi emang pas aku baca juga memang isinya kumpulan curhatan si Michelle di platform curhat online seperti yang aku bilang tadi. Cuman karena isinya menarik dan inspiratif, curhatan ini akhirnya dibukukan. Terus romansanya tuh di mana sih? Ya romansanya tuh kehidupan antara si Michelle sama Mickey, suaminya. Jadi bagaimana dia ketemu sama si Mickey, terus bagaimana akhirnya mereka menjalani sebuah relationship, menjadi pasangan. Terus setelah itu mereka berpisah, balik lagi, dan akhirnya saling menggantungkan hidup alias jadi pasangan seumur hidup, menikah gitu mereka. Aku pun gak memungkiri kalau novel ini tuh punya rasa dan vibes yang bukan novel tapi vibes buku-buku self improvement. Karena saking relate banget sama apa yang dikatakan si Michelle. Jadi sekilas info nih, si Michelle ini kan punya karakter yang nyaris blak-blakan tapi tetap selalu positif. Jadi meski nyablak tapi bijak gitu. Makanya dari itu si novel ini tuh kayak ngasih saran ke si pembacanya, kalau lu punya pengalaman seperti ini akan lebih baik kalau misalkan lu bersikap seperti ini. Kurang lebih kayak gitulah. Karena si Michelle yang punya karakter nyablak, terus bahasanya juga santai. Jadi pas baca bukunya itu aku ngerasa bahwa kalau aku ini lagi ngobrol sama bestinya aku. Kayak gimana sih kalau misalkan kalian lagi ngobrol sama bestie? Hey bestie, iya nih, gua kayak gini loh bestie. Ya udah, kalau lo kayak gitu, gua rasa sih lebih baik lo kayak gini. Pasti kalian juga pernah kan punya temen yang emang mirip-mirip kayak si Michelle gini lah. Kalau misalkan ada satu teman yang di hidup kalian yang mirip sama si Michelle ini, wah kalian beruntung deh.
Nah, jadi nggak salah ya judulnya Hai Bestie, karena kita memang diajak untuk masuk ke dunianya si Michelle dan dengerin semua curhatannya dia. Termasuk kayak ngerasa bahwa kita itu bukan lagi dicurhatin, tapi dikasih wejangan. Oke, seperti biasa aku akan ngebahas soal kekurangan buku yang udah aku baca, alias bukunya si Vian yang judulnya Hai Bestie ini. Jadi bukan cuman kekurangannya, tapi kita juga akan bahas kelebihannya. Nah, kali ini aku akan bahas kekurangannya dulu. Karena ini konsepnya curhat yang dibukukan, jadi sebenarnya nggak ada masalah dengan layoutnya atau dengan isi ceritanya dan keseluruhan isi bukunya pokoknya. Cuman memang ada sedikit tipe yang bisa diperbaiki nantinya ya. Jadi menurut aku tipe ini tuh bukan suatu masalah yang gede banget, nggak terlalu berpengaruh dengan isi cerita. Cuman bagi aku yang agak perfeksionis ini, atau mungkin yang memang amat sangat perfeksionis ini, akan lebih baik jika tipe ini dihilangkan gitu. Jadi kesannya tuh kayak wah bener-bener nih si Vian ini setelah menulis dia mengedit sendiri, dan editornya pun kalau emang ada editornya itu bener-bener kurasinya oke lah gitu sebelum dicetak seperti ini. Nah, contoh tipenya. Nah, yang pertama yang aku sering temuin adalah tipe panggilan orang pertama. Jadi, yang tadinya manggilnya gue, jadi kadang aku. Gue gini, aku. Nah, itu. Kan si Michelle ini seolah ngomong ke kita sebagai pembacanya adalah teman gitu. Beda halnya kalau dia ngomong sama Mickey ya, atau ngomong sama teman kerjanya, atau ngomong sama Miss Veresia gitu, atasannya. Itu kan pasti agak beda ya. Tapi yang aku temuin tipe di sini adalah ketika si Michelle ngomong ke kita sebagai pembaca. Nah, terus ada tipe-tipe lain yang mungkin karena autokoreksi word. Nah, ini nih emang agak nyebelin sih. Aplikasi Word, bukan aplikasi apa ya, program ya, aplikasi Word, Microsoft Word itu kadang punya autocorrect yang agak nyebelin. Jadi kita nulis apa tiba-tiba jadi apa gitu. Kadang kita bicara aja bisa jadi bicara kayak gitu. Nah, ini memang yang harus diperhatiin nantinya. Jadi kayak gitu aja kekurangannya. Kita akan masuk ke kelebihan dari si buku ini. Menurut aku lebihnya buku ini tuh banyak. Aku sendiri pun baru nemuin buku novel yang punya vibes yang seperti ini. Ini tuh cocoknya kalau misalkan kamu lagi kesepian, terus emang butuh temen ngobrol, tapi di sekitar kamu tuh lagi pada sibuk banget. Kayaknya cocok aja gitu buat baca buku ini. Gaya bahasanya itu seperti yang udah aku bilang tadi, santai, terus gaul, tapi ada lucunya. Jadi bacanya tuh serasa lagi baca buku curhatan temen yang sering tuker-tukeran saat SMP. Ingat gak sih kayak, atau pernah mengalami mungkin para cewek-cewek? Kalau aku sih pernah waktu SMP tuker-tukeran kayak biodata, terus ngisi biodata, habis itu pesan dan kesan dan lain-lain. Itu lucu banget sih. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, baca buku ini tuh kamu akan dapetin temen ngobrol, quotes bijak, quotes inspiratif, tips dan trik mencapai ketenangan hidup dengan afirmasi, konsep law of attraction, dan ditampar fakta buat yang suka mengeluhkan pasangannya. Ini aku ditampar fakta banget ya Allah. Oke. Seperti yang aku bilang di awal tadi, meski buku ini bergenre novel, tapi kita bisa ambil teori self-improvement dari sosok Michelle ini. Bagaimana caranya dia menghadapi masalah, bagaimana caranya dia bertumbuh jadi sosok yang lebih baik, bijak, dewasa, dan mendewasakan pasangannya. Mantep kan? Ini jarang-jarang nih ada orang yang kayak gini. Dan aku nggak ada masalah sama sekali sama layout, selalu suka dengan kalimat pendek sebagai pembuka. Nah, jadi di setiap bab itu akan selalu ada pembuka yang seperti ini. Nah, di bukunya psikologi juga ada. Kayak gini nih. Kelihatan gak sih? Enggak ya? Pokoknya ada lah kayak gitu. Nah, quotes-nya ini
mewakili keseluruhan isi buku. Yang paling lucu tuh kayak ada quotes. Quotesnya bukan quotes sih, kayak lebih ke apa ya? Cuplikan singkat mungkin ya. Jadi intinya ada orang yang ngomongin si Michelle. Kalau dia itu muka dua, terus quotes yang kecilnya itu dibilang, muka dua, satu muka aja skincare udah mahal. Pokoknya intinya kayak gitu lah, itu lucu banget sih. Untuk covernya tuh minimalis. Warnanya yang diambil tuh cantik, tapi meskipun minimalis begini, dia mewakili isi buku. Jadi Hi Bestie, terus di sini ada Far From Online-nya, Writer Star, terus ada laptop, dan di sini Michelle Financial Journal. Ini lucu. Terus di belakangnya ini kayaknya gambarnya si Michelle nih. Bagaimana si Michelle kalau digambarkan sebagai sosok orang ya ini gitu. Oke, kita lanjut ke quotes dari buku Hi Bestie. Sebenarnya ada banyak quotes menarik yang ada di buku ini. Kemarin juga udah aku bagiin beberapa di threads, cuman nggak lengkap gitu. Tadinya aku mau bikin semacam review di threads-nya Instagram, cuman agak males gitu. Ini emang kesalahan aku ya, agak males. Tapi aku akan sebutkan beberapa quotes di video kali ini. Oke, jadi yang pertama, karena sebenarnya manusia hidup buat belajar. Kalau salah, ya belajar lagi. Bagian kita cukup maafin aja apa yang mereka perbuat walaupun gak bisa melupakannya. Itu ada di halaman 11. Keren kan? Sebenarnya manusia itu hidup buat belajar. Kalau salah ya belajar lagi. Dan Michelle. Oke, ini lanjut lagi ke quote-nya. Bukankah cantik itu luka? Kita tidak bisa menerima keindahan tanpa menikmati sisi buruknya. Lanjut. Kita nggak pernah bisa mengontrol keadaan yang ada di luar kendali kita, tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Ini mantep sih. Wah. Jadi memang ya quote-quotes yang ada di buku Hi Bestie ini emang cukup mewakili masalah-masalah pribadi kebanyakan orang, termasuk aku. Yang paling mengena itu adalah yang itu tadi. Bukankah cantik itu luka? Kita tidak bisa menerima keindahan tanpa menikmati sisi buruknya. Wow. Oke, jadi kesimpulannya, suka nggak sih sama buku ini? Aku suka, jelas itu suka. Bahkan buku ini sudah masuk ke daftar buku yang akan aku baca lagi suatu hari nanti. Aku juga akan rekomendasikan buku ini buat kamu yang lagi dalam fase quarter life. Boleh krisis atau boleh juga enggak. Gimana ya cocok aja gitu soalnya, biar tahu oh ternyata gini nih kalau menjalani hidup saat kita di umur segini. Oh gini loh cari pasangan tuh, kurang lebih ya kayak gitulah. Ditambah gaya bahasanya yang bestie banget, bikin cocok gitu buat me time sama buku sambil halusinasi punya bestie kayak si Michelle. Nah oke, segitu dulu review kali ini. Sekali lagi thanks banget buat Vian yang udah ngirimin bukunya sepaket lagi sama photocard Badara Wuhi. Ini aku tunjukin ya photocardnya. Tadi mana ya photocardnya? Oke, oh jatuh photocardnya. Nah ini dia photocardnya Badara Wuhi, keren banget kan? Jadi Vian ini selain penulis adalah cosplayer terkenal di Surabaya. Ini dia. Cosplaynya semua bagus-bagus, termasuk yang cosplay Badara Wuhi ini keren abis. Aku juga terharu sama greeting message-nya, ya ampun, thank you banget ya Vian di greeting message-nya. Nah buat kamu yang penasaran dan pengen baca bukunya, kamu bisa langsung aja ke Instagramnya Vian Everdeen di @vian_everdeen. Oke, kalau gitu thank you banget yang udah nontonin sampai akhir. Dan thank you banget juga buat temen-temen yang udah ngirim komentar, terus juga ngejawab di community tab yang bikin aku semangat lagi buat bikin video. Oke, jadi segitu aja. Thank you banget dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.